Halo semuanya, selamat datang di podcast ABK Anak Buah Kristus. Di sini di podcast ini podcast yang santai tapi topiknya juga berbobot. Aku Tintin dan ada teman saya. Dan aku Rere akan menemani kamu dalam podcast ini dari bangun tidur sampai ya kalau ketiduran juga nggak apa-apa sih. Ya, hari ini topiknya itu seru banget teman-teman, dan Tintin dan juga narasumber kita Pak Galan. Hari ini kita akan membahas mengenai menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Alias Tuhan itu nggak cuma muncul pas kita rajin doa aja, tapi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita walaupun mungkin dalam rutinitas sehari-hari yang receh tentunya. Itu mah kamu. Tapi serius, Tuhan itu hadir bahkan dalam hal yang kelihatannya receh. Nah bener banget nih. Tapi Re, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau Tuhan itu hadir pas lagi mandi? Atau mungkin tiba-tiba kayak dapat ilham gitu dari Tuhan? Kadang-kadang sih. Tapi ya ilhamnya cuma sabun habis, ya gitu aja sih. Tapi itu juga tanda dari Tuhan kalau kamu tuh harus beli sabun. Bener juga sih, Tin. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin Tuhan di tengah hal-hal yang receh gitu? Mungkin dalam podcast ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, narasumber yang istimewa Narasumber nih yang tentunya. istimewa, teman-teman. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Halo semuanya, saya Galan Suswardana. Saya salah satu dosen di sini di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya asalnya dari Jawa Timur, ya. Tapi beberapa bulan yang lalu saya sudah pindah sini. Meskipun istri saya di sana ya, LDR, ya. Menemukan Tuhan di mana? Di Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menemukan istri ya. Istri sudah ada di sana. Cukup satu ya, Pak? Cukup satu. Cukup satu. Cukup satu sudah cukup. Nah, Pak Galan, mohon maaf sebelumnya nih. Ya. Tuhan itu kan sebenarnya sering menyapa kita melalui hal-hal yang kecil yang kadangkala itu tidak kita sadari. Atau kadang kita aja yang dalam mode pesawat terus, Pak. Nah, kadang tuh kita nunggu Tuhan muncul kayak film-film gitu loh, Pak. Ada cahaya turun, ada musik dramatis, baru Tuhan tuh hadir buat kita. Padahal Tuhan itu sering hadir lebih simpel kayak lewat seseorang yang ngasih kita makanan pas kita nggak enak badan. Nah, Pak, padahal HP aja bisa deket ya, Pak, lewat mode pesawat juga. Masa hati kita bisa jauh dari Tuhan? Menurut Bapak nih, gimana sih caranya kita itu nggak cuma pakai notifikasi WA aja, tapi juga bisa pakai notifikasi Tuhan. Jadi seperti Tuhan kirim pesan tuh langsung ada notifnya, kita langsung bisa merespon. Caranya ya? Ya. Ya ini perlu latihan rohani. Latihan rohani. Berarti nih Pak, Latihan rohani. Latihan rohani itu simpel saja ya. Jadi kita memahami sejak dulu orang Katolik ini memahami Allah itu bukan Allah yang duduk di singgasana di atas ya, jauh. Tetapi Tuhan kita itu dekat, ikut bersolider kalau dalam bahasa ajaran sosial gereja. Nah, Allah yang bersolider itu nyata sekali dalam kehidupan Yesus Kristus yang mau hidup di tengah dunia yang menderita ini. Terutama kalau kita bisa refleksikan di dalam dunia saat ini ya, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita di setiap aktivitas kita ya. Nah, ini yang perlu kita refleksikan ya. Perjumpaan kita dengan orang-orang kadangkala kita itu sambil lalu, tetapi bila direfleksikan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Tuhan itu mau menyapa kita. Nah, dalam latihan rohani itu ya bukan hanya sekedar kita duduk manis berdoa di depan altar, ya, tetapi bagaimana kehadiran Yesus ini atau kehadiran Tuhan benar-benar kita rasakan di
kehidupan konkret kita sehari-hari, ya ketika makan, ketika berjumpa dengan orang dan sebagainya, ya. Ya cara-cara salah satunya caranya ya tadi latihan rohani dengan berefleksi, ya, berdoa, ya. Doa secara konkret, ya. Terus juga menyapa orang, ya. Menyapa orang yang kita temui, kita menggali itu, ya. Bahkan di dalam tradisi Kristen, kekristenan atau gereja Katolik, seorang santo menyatakan ketika dia berdoa khusyuk, ketika di depan rumahnya dijumpai orang yang miskin, dia lantas meninggalkan doanya dan memberikan makanan bagi orang itu. Sehingga istilahnya dapat dikenal itu seorang Vincentius, ya, namanya Vincentius, ngomong meninggalkan Tuhan demi Tuhan. Nah, konteksnya itu. Jadi dia benar-benar ketika menjumpai orang miskin, yang dijumpai bukan hanya sekedar pribadi orang itu, tetapi dia menjumpai benar-benar Tuhan yang menyapa. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti berdoa itu tidak cukup berarti dalam gagasan Pak Glenn tadi, tapi dalam actionnya, berarti langsung praktek keluar bahwa kita melihat orang-orang di luar sana yang mungkin sedang kelaparan, berkekurangan, kita langsung terjun membantu mereka yang berkekurangan itu. Ya, Gitu ya Pak ya. ya. Tapi Pak Galan, kalau ini tadi kan dikatakan sama Pak Galan dengan menyapa orang, gimana kalau orang itu sudah kita sapa tapi dia seperti acuh tak acuh itu Pak? Gimana sikap kita untuk bisa tetap baik-baik aja gitu, tetap Ya, sikap kita ya biasa saja, dalam arti tidak usah sakit hati, tidak usah orang yang terlalu memikirkan hal itu, ya, dalam arti ya sudah kita anggap itu sebagai latihan kita, hidup kita. Bukan arti Tuhan menjawabnya seperti itu, enggak, jangan diartikan seperti itu, tapi kita menempatkan posisi kita, apa yang kurang dalam diri saya sehingga orang seperti itu, ya. Bukan menyalahkan diri ya, tapi kita harus mengevaluasi mungkin keadaan yang kurang cocok atau kurang match atau gimana. Kadang kita dalam doa pun ya juga merasa seperti itu, ya. Kita berdoa sungguh-sungguh, minta ini itu tapi tidak dikabulkan. Bukan arti dia tidak sayang kepada kita, tetapi ada sesuatu yang harus kita usahakan terlebih dahulu sehingga doa-doa kita terkabul. Nah, dengan orang itu kita acuh, ya kita melakukan pendekatan, bukan berarti lantas dia itu kita tinggalkan, tetapi kita harus ya perlahan-lahan mendekati dengan beberapa pendekatan, ya, sehingga usaha kita berbuah di dalam hidup kita. Gitu. Nah, Pak, ini dalam dokumen gereja Evangelii Gaudium oleh Paus Fransiskus itu mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari umat beriman yang setia adalah tempat di mana Allah hadir dan bekerja. Nah, berarti dalam konteks dokumen gereja ini tepat ya Pak ya, apa yang dikatakan oleh Bapak tadi mengenai kebaikan kita menemukan Tuhan dalam Tuhan itu. Ya, sangat tepat dokumen ini, ya. Jadi Evangelii Gaudium ini, ya, sukacita Injil ini, ya, bahwa intinya Injil ini membawa pengharapan, membawa sukacita. Ketika kita mewartakan Injil, yang kita wartakan adalah sukacita, keselamatan. Nah, bahkan imbasnya atau efeknya kepada orang lain, ya, tidak pada diri kita sendiri. Namanya egois kalau kita bahagia sendiri, yang lain menderita, ya kan. Sekali lagi kalau Evangelii Gaudium, ya, intinya wartakanlah Injil dengan sukacita, jangan pakai merengut, ya. Betul. Merengut itu. muka musam itu tidak akan membawa keselamatan, ya. Sapalah dengan orang-orang dengan senyum, ya, senyum yang lebar, menanyakan kabar, meskipun orangnya tadinya menanggapinya kurang, oh ini orang seperti ini, tapi tidak apa-apa, itulah sukacita dari pewartaan. Nah Pak, kita itu sebagai mahasiswa itu kadang setiap hari itu dapat tugas yang banyak, terus deadline-nya mepet, dosennya ginilah itulah.
menumpuk di pikiran kita. Nah, dalam hal seperti itu, apakah kita dapat menemukan Tuhan tuh dalam segala situasi yang runyam kayak gitu, Pak? Ya, pasti menemukan Tuhan. Berdialoglah pada Tuhan sehingga menemukan Tuhan sendiri. Ya. Jadi hal-hal seperti itu ya bagian dari kehidupan kita, bagian rencana Allah yang membentuk hidup kita. Kalau saya membahasakannya seperti itu, entah itu tugas-tugas atau penderitaan yang kalian alami, kesulitan yang kalian, pasti ada rencana Tuhan yang ingin membentuk hidup kita untuk lebih kuat. Ya, Tuhan tidak akan memberikan, yakin aja Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi hidup kita. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan diri kita, membentuk diri kita untuk kuat. Ya. Untuk salah satu cinta terbesar Tuhan bagi hidup kita manusia, bagi saya ya, itu adalah mendidik manusia. Ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara ya ada masalah, ada sukacita, ada sebagainya dan sebagainya yang membentuk diri kita untuk supaya rendah hati, semakin rendah hati, dan ya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ya itu yang paling penting ya. Karena lebih dari itu ya saya rasa ya kesombongan belaka ya, manusia menghadapi dirinya sendiri dan sebagainya, kemampuan sendiri. Nah itu. Pak, kemudian kalau bersyukur itu juga kita bisa menemukan Tuhan nggak Pak? Lewat bersyukur dan menerima atas kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kan tadi dibilang kita sibuk dengan tugas kita. Dan kita sibuk dengan, mungkin ada yang mahasiswa, bekerja, dan kuliah. Itu kan harus pintar-pintar mengatur waktu. Tapi kita juga harus bersyukur lewat itu semua. Apakah kita bisa menemukan Tuhan di situ Pak? Lewat bersyukur dan menerima segala cobaan hidup ini? Ya pasti akan menemukan Tuhan. Ya intinya bahwa Tuhan ini ya memang ditemukan dalam segala peristiwa dalam hidup kita dan ingin mendidik kita. Itu yang penting. Ya, karena orang tua yang mencintai itu tidak akan membiarkan atau senantiasa memanjakan anaknya. Ya. Anaknya yang dielus-elus, apa-apa tidak boleh, itu tidak mencintai. Tetapi itu tidak, karena itu tidak mendidik anaknya. Iya. Nanti anaknya tidak akan bisa apa-apa. Ketika Allah mencintai kita, berarti ya mau mendidik kita dengan segala macam cobaan, perkara termasuk ucapan syukur. Itu buah-buah dari ya latihan rohani atau latihan kita untuk dalam menghadapi masalah itu. Nah Pak, dalam dokumen GBJ yang ditulis oleh Paus Fransiskus lagi nih dalam Laudato Si mengatakan bahwa kita dapat menemukan Tuhan dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal sekecil ciptaan yang tampak remeh. Artikel yang ke-233 itu berarti Paus Fransiskus itu mau menekankan bahwa seremeh apapun yang kita kerjakan itu ada sapaan Tuhan untuk kita. Jadi misalnya kita bangun tidur atau kita baru ngapain tangannya ketelusupan, itu Tuhan itu sebenarnya ingin menyapa kita. Betul nggak sih Pak itu? Sangat betul, bahwa sekali lagi Tuhan ini senantiasa di dalam hidup manusia, menyertai hidup kita ya. Dalam segala apapun ya yang kita kerjakan, bahkan hal yang sangat sederhana ya memang Laudato Si ini memang menekankan bahwa Paus ini mengajak kita untuk senantiasa bersyukur dengan hal-hal yang kita dapatkan, terutama alam ciptaan yang kita nikmati saat ini ya, lewat air, lewat tanah, lewat pohon, lewat orang-orang sekitar ya, macam-macam hal-hal yang sederhana yang senantiasa kita nikmati ya. Juga lewat makanan ya. Makanan ini ya saya maka dari itu saya sangat sayang sekali kalau melihat di restoran atau makanan dibuang-buang itu ya Pak. Makanan dibuang-buang, bukan hanya kasihan pada orang yang tidak
mampu membeli itu, tetapi juga ini berkaitan kalau ditarik mundur berkaitan dengan ya para petani, bagaimana Iya. usaha para petani, kerja kerasnya mereka, bagaimana dari usaha bibit benihnya itu tumbuh menjadi sebuah padi. Nah, itu proses pertumbuhan ini yang tidak mungkin bagi manusia, orang-orang yang pada umumnya tidak menganggap hal itu, tetapi Paus ini sangat detail sekali melihat bahwa ini memerlukan proses yang panjang sehingga bisa makanan itu bisa terhidang di depan kita, bisa kita nikmati. Nah, banyak hal yang dikorbankan, artinya pengorbanan, bukan dikorbankan, pengorbanan yang ada di situ. Nah, bukan hanya sekedar para penjual nasi, tetapi macam-macam ya. Nah, dalam dokumen ini kan kita sebagai mahasiswa STPK nih Pak, kita kan di lorong-lorong depan kelas itu kan banyak tanaman. Saya itu kadang-kala kalau lewat itu melihat tanaman itu ada yang kering, terus daun-daun banyak yang kering, tanahnya kering, belum disiram itu, kita sebagai mahasiswa sebenarnya itu digerakkan oleh Tuhan. Itu sebenarnya menurut saya itu sapaan Tuhan untuk kita. Jadi melihat itu kayak sirami aku, aku butuh minum. Nah, itu saya rasa itu Tuhan menyapa saya lewat. Saya juga sering soalnya untuk nyiram-nyiram gitu Pak, walaupun dengan air minum yang saya bawa itu saya siram. Saya lihat itu seminggu kadang kering. Apa teman-teman mahasiswa saya itu, teman-teman saya itu nggak ada yang Kurang peka peka ya, ya. kurang peka ya. Soalnya kan saya lihat itu anak-anak Gen Z zaman sekarang itu memang individualismenya tinggi banget Pak. Mereka itu nggak peka terhadap lingkungan sekitar Pak. Jadi mungkin lebih susah lagi nih Pak menemukan Tuhan dalam hidupnya mereka itu Pak, dalam kehidupan sehari-harinya mereka itu Pak. Ya, ya benar apa yang kamu katakan. Ya, jadi itu adalah merupakan salah satu sapaan Tuhan dalam hidup. Ya, yang menjadi pertanyaannya atau yang kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah orang yang kebacut sudah disapa itu tidak ditanggapi, ya, sehingga tidak menyiram bunga itu. Itu kalau Paus sendiri dalam bahasa saya ketika anjuran Laudato Si itu adalah dosa, membiarkan ya sesuatu yang hidup karena kita tahu seharusnya kita rawat tetapi tidak kita rawat, itu ya dosa ya. Dibiarkan. Dosa pada alam ciptaan ya. Selain kita mengeksploitasi ya, mengeksploitasi itu memang dosa berat ya. Saya katakan dosa berat karena banyak hal yang akan terjadi, dampaknya besar ya, imbasnya besar bagi kehidupan manusia. Mungkin di situ menjadi tanah yang tidak subur sehingga tidak menghasilkan sesuatu kehidupan bagi masyarakat sekitar, masyarakat jadi kelaparan ya kan, itu kan penderitaan bagi manusia, terus menjadi bencana alam bagi manusia dan sebagainya, itu suatu dosa besar. Nah, dan apalagi hal-hal yang kecil tidak menyirami ini ya sebenarnya dosa ya. Yeah. Nah, itu dosa karena tidak merawat, tidak ambil bagian dalam menjaga kehidupan ya, alam ciptaan itu. Kalau membuang sampah sembarangan itu juga termasuk Dosa juga. Dosa, sangat berdosa ya. Jadi soalnya sering ya Pak di sini. Tapi kalau saya sendiri saya masih membuang sampah pada tempatnya, atau biasanya itu kalau saya punya sampah saya simpen dulu di tas gitu. Ya, karena kita dosa itu kan tahu, mau dan mampu ya. Unsurnya 3 itu kan. Ya, sudah tahu kalau itu sesuatu yang akan mengakibatkan buruk bagi hidup manusia ya. Terus tahu, mampu ya, mampu sebenarnya mampu kita membuang sampah ya. Terus, mau kita juga ada sesuatu keinginan sudah itu sebenarnya mau untuk tapi tidak kita tolak ya, itu. Ya itu yang membuat kita ya mungkin ya seperti yang dikatakan kamu Rere ya, semakin jauh dengan cinta kasih Allah yang menyapa ya, sehingga manusia akhirnya merasa kering, merasa putus asa dalam hidupnya karena sederhana tidak pernah dimaknainya sebagai sapaan dari Allah ya.
Kita anak-anak muda tuh sekarang banyak yang putus asa, ya mungkin mereka putus harapan, tidak mengenal cinta kasih Allah dengan lewat hal-hal sederhana ya tadi, dengan hal sangat-sangat sederhana tadi. Tapi peristiwa lucunya di kampus ini tuh ada satu, Pak. Untuk suruh merawat tanaman itu teman-teman itu susah, Pak. Tapi kalau udah mendekati penghujung tahun gitu tuh, Pak, waktunya mangga-mangga panen itu tuh, Pak. panen ya. Itu suster udah mengawasi, Pak. Itu mangga. Nah, besok pagi saya panen itu mangga. Ya, Tapi malam harinya setelah dicek lagi, loh, hilang. mangganya hilang. Nah, itu yang lucu. Teman-teman itu lebih melihat sapaan-sapaan yang enak daripada yang kurang enak Ada kelihatannya, Pak. merawatnya. Ya, Udah rutin sekali di kampus ini. memang anak muda sekarang serba ingin instan ya. Segala sesuatu gampang, mudah ya kan, ngapain repot-repot kan. Tapi kan sekali lagi bahwa Allah itu mendidik kita. Itu yang tidak jangan ditinggalkan. Mendidik, bukti sebenarnya bukti cinta Allah pada manusia itu ingin mendidik manusia menjadi orang yang lebih baik. Terus gimana Pak biar kita tuh sadar agar kita bisa merawat bukan hanya sesama ciptaan tapi juga seperti alamnya, seperti membuang sampahnya pada tempatnya, itu gimana agar kita bisa sadar? Ya, Kita semua bisa sadar. kesadaran pertama ya menegur. Ya, hal yang bisa kita lakukan menegur. Ya, kalau tidak bisa ditegur, ajak empat mata. Nah, kalau enggak ya sudah, sampahnya dilemparkan aja ke rumahnya. Kayak yang membuang. Nggak mau buang. Itu yang paling jengkel ya. Ketika saya juga waktu berkendara, saya naik sepeda motor, ada sampah yang keluar dari mobil orang, itu paling jengkel saya itu. Seolah itu samping-sampingnya atau Nggak ada orang. nggak ada orang. Iya. Dianggap kami juga sampah atau gimana. Saya pengen ngambil, pengen masukkan itu ke mobilnya. Ya intinya kesadaran itu perlu dilatih. Ya, merupakan suatu proses yang panjang. Tidak 1-2 kali jadi atau bertobatnya. Kita pun ketika bertobat tuh ya kadang ada tawaran-tawaran yang lebih menarik, kita jatuh lagi. Nah, itu perlu latihan. Kesadaran-kesadaran itu selain mengingatkan juga menumbuhkan rasa mencintai. Ya. Bagaimana dan sebagainya, bagaimana menciptakan lingkungan di sini memang saling mendukung dalam program membuang sampah, menertibkan sampah dan sebagainya. Supaya sekali lagi alam ciptaan ini ya jika sehat ya kita pun ya memperoleh dari, kalau bumi itu sehat kan kita hidup kita kan semakin Iya, saya juga. sehat juga, sejahtera kan, berlimpah ruah. Ya, Limpah, Aman madu dan lezat. susunya. madu dan susunya, airnya tidak asin. Ya. Airnya Semarang asin. Dekat laut. Apalagi di sini. Tapi dekat laut ya Pak? Dekat laut Dekat asin laut, jadinya ya. kalau sini itu. Oke. Mungkin Pak Gelani itu punya tips and trick untuk menumbuhkan kepekaan dan melatih supaya kita itu bisa menangkap pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Kalau tip khusus sebenarnya tidak, tetapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan saya sejak kecil ada. Ya, jadi Apa itu Pak? Mungkin bisa di-spill dikit lah. ya saya diajak untuk melakukan sesuatu yang sederhana tetapi itu bermakna. Dan ini ya makna ini juga didasari oleh rasa syukur pada Tuhan ya. Misalnya saja dulu menghargai makanan, nah, membuang sampah pada tempatnya, itu sesuatu yang bagi saya tindakan yang sederhana, remeh-temeh, yang tidak perlu sekolah tinggi, ya, tidak perlu kuliah tinggi, tetapi itu ya juga menjadi suatu kearifan lokal ternyata ya, mencintai lingkungan dan sebagainya itu kearifan lokal. Nah, itu ya terlalu ditanamkan sejak dini ya. Hal-hal itu menghabiskan makanan dalam arti ya ambil makanan secukupnya dan dihabiskan. Ini yang
senantiasa menjadi pola hidup saya. Terus juga kesadaran bahwa Tuhan selalu menyapa saya, ya saya bawa dalam doa ketika saya sudah bukan berarti, tapi ketika sudah malam mau tidur, saya membawanya pada refleksi, ya tidak secara teologis filosofis, tetapi ya ingin mengucapkan rasa syukur meskipun ada peristiwa-peristiwa yang di situ kurang mengenakkan. Terkadang ya mengambil jeda, ya ini juga trik juga, mengambil jeda dari kesibukan, ya. Kadang kita anak-anak muda dengan beberapa banyak segala aktivitas, kita tuh kadang pikirannya macam-macam dan penuh. Nah, tapi kita perlu sedikit berapa menit mengambil jeda sedikit untuk merenungkan, merefleksikan apa yang telah saya buat, usaha-usaha apa yang kiranya menumbuhkan diri saya, sesama, bahkan ya ini sebuah tindakan dari Tuhan. Nah, yang ketiga, melibatkan semuanya pada Tuhan atau campur tangan Tuhan. Ini tidak mudah kalau yang ketiga ini. Melihat segala perkara ini, ya ternyata Tuhan ingin mendidik saya, itu tidak mudah. Ya, yang sederhana yang tadi yang saya dalam kehidupannya belajar untuk ya menghabiskan makanan, ya itu ucapan syukur kan, dari hal sederhana membuang sampah dan sebagainya. Kedua, berusaha untuk ya berdoa sebentar saja, ya sebentar saja mengucap syukur atas segalanya. Terus yang ketiga, mengambil jeda waktu, spare waktu untuk merenung, ya begitu. Mungkin bagi mahasiswa itu yang paling susah menurut saya itu yang mengambil waktu untuk hening, Pak. Ya, Nah, itu Karena benar di banget, tengah benar banget. hiruk pikuk kesibukan sebagai mahasiswa yang belajar sampai malam, juga ada yang juga sambil bekerja, itu kadang malam aja udah capek, kadang Males juga. males, apa waktu istirahat juga udah mepet. Ya. Jadi kayak dia itu nggak punya waktu menarik diri dari kesibukannya itu untuk merefleksikan kehidupannya sekarang, merefleksikan bagaimana Tuhan dalam hidupku, menyapa diriku. Itu saya rasa itu sulit. Tapi kalau memang benar-benar mau diatur mungkin masih bisa sih, Pak. Tinggal prioritas orang itu aja sih. Ya, saya tuh terbiasa dengan waktu yang saya sudah bagi. Ya, jadi sejak kecil memang, bukan sejak kecil ya, mau dulu pendidikan di seminari ya dibagi-bagi waktunya. Meskipun sesibuk mungkin saya menyempatkan waktu saya ya di akhir, entah itu di akhir hari ini sebelum tidur 10 atau 15 menit ya, untuk ya sedikit melihat kehidupan saya ya, sambil nanti ditutup dengan doa syukur, biasanya seperti itu. Kalau dulu dilatih untuk menulis di hari direfleksikan, tapi sekarang karena memang ya sekarang capek tugasnya ya sama dosen dengan mahasiswa ya, mahasiswa mengerjakan tugas, kami mengerjakan sesuatu yang lebih dari itu ya, sebenarnya sama, tapi ya tinggal orangnya juga ya. Tapi awalnya itu pasti berat ya, Pak? Seperti itu. Ya, melatih itu memang perlu latihan yang ya khusus ya, dalam arti benar-benar menyiapkan waktu, benar-benar menyiapkan hati, dan ya memang pikiran juga. Itu juga salah satu pengorbanan hidup kita ya, begitu. Ya, kalau kayak saya gitu kan, saya pengen kembali lagi kepada jadwal-jadwal lama saya, Pak. Di seminari dulu kan sore itu ada doa sore sama nanti doa malam, itu pengen lagi doa pagi, pengen lagi kehidupan, tapi karena ke distraksi sama HP itu loh, Pak, sama nanti males, Ya, benar. ngantuk mending tidur. Nah, Benar. jadi nggak jadilah saya untuk berdoa kayak gitu, untuk merefleksikan. Mungkin lebih ke itu sih, ke distraksi zaman sekarang itu kalau saya lihat tuh
susah Pak untuk dihadapi. Ya, betul. Nah, saya tidak memungkiri memang anak muda itu seperti ini sekarang ya. Banyak kesibukannya dan sebagainya. Ya itu tantangan sekaligus ya juga ya kita berani berkorban enggak dalam waktu itu. Nah, juga saya tuh seringkali kalau memberikan sesuatu cobalah dibalik ya. Tuhan memberikan kita sehari waktu 24 jam ya. Utuh untuk kita. Sedangkan kita sebenarnya punya 24 jam itu yang bisa dibagi-bagi. Akankah kita itu ya berani berkorban sedikit untuk Tuhan untuk menyempatkan waktu. Nah, jika Tuhan berpikiran seperti kita karena kesibukan Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita ya, bukan hanya satu orang itu sudah 10 permintaan apalagi Iya. berapa miliar kan. Tuhan lebih sibuk kan. Betul, Iya, betul, Tuhan ini betul. Tapi menyempatkan diri untuk kita ya. Coba Tuhan tidak peduli dengan kita ya sudah hari ini ya sudah berangkatlah ke alam sana ya kan. Iya, iya. Ya dikembalikan saja kalau bahwa hidup ini perlu disyukuri karena Tuhan perhatian dengan hidup kita meskipun urusan Tuhan jauh lebih banyak daripada kita. Iya. Kita kan kecil Ya. saja kan. Nah, gitu. Oke Pak, kemarin kami kan buka Google Form nih untuk tanya teman-teman. Nah, dalam pertanyaan itu ada yang bertanya, selamat pagi Pak. Nah, bagaimana cara menghadapi kegalauan dalam kehidupan, terutama tentang percintaan Pak? Ya pertama-tama orang itu harus realistis bukan halusinasi. Ya. Oke. Lebih baik mencari namanya imajinasi daripada halusinasinya. Realistis artinya ya kita hadapi apa yang terjadi. Ya. Dan solusi-solusinya ada yang langkah-langkahnya yang realistis ya. Jangan membayangkan ya kalau apa namanya misalnya ditolak atau putus dengan pacarnya langsung dia berhalu-halu jika gini galau sehingga orang yang galau itu ya orang-orang yang tidak menemukan Tuhan sebenarnya. Ya. Karena Tuhan itu selalu realistis ya. Kalau ada seperti ini pasti Tuhan jawabannya juga realistis. Kalau galau ya sudah, apa yang perlu diperbaiki perbaiki. Nah, kalau putus ya, kalau syukur-syukur kembali ya silahkan. Kalau enggak ya realistis saja. Kalau misalnya mau ujung perkawinan ya sudah pacaran lama, tidak direstui orang tua karena ya entah itu etnis atau itu ekonomi. Ya kamu ya menyelesaikannya harus dengan gentle ya, artinya buktikan kalau bahwa kamu bisa, pertama. Yang kedua kalau memang ujung-ujungnya tidak bisa disatukan ya sudah, yaitu langkahmu untuk belajar lebih baik dan yakinlah apa yang kamu dapatkan nantinya jauh lebih baik. Gitu. Ini kalau ada cerita Pak, teman saya itu dia itu deket mungkin udah pacaran, tapi si ceweknya itu ternyata masih gamon sama mantannya Pak. Dia meninggalkan teman saya ini dan akhirnya balik ke mantannya itu gimana menurut Pak Glenn itu? Apakah ceweknya ini nggak realistis apa belum bisa berdamai dengan masa lalunya Pak? Gamon itu gak mau move on. Iya betul. Jadi udah putus terus cari cowok teman saya itu. Udah gandeng beberapa lama tapi ternyata akhirnya mereka berantem dan akhirnya si cewek ini masih belum bisa move on sama mantannya. Tujuannya yang dengan baru itu apa? Kalau itu sebagai pelampiasan figur dari yang lama ya itu ya salah. Dia juga tidak realistis dalam arti ini karena semua orang punya pribadinya masing-masing, tidak bisa disamakan ya. Orang yang terbawa-bawa, oh mantanku tuh dulu seperti ini, tapi akhirnya tidak bisa satuan juga tidak realistis, orangnya halu aja. Ya, begitu. Pak, menurut Bapak tuh Tuhan
kadang kita tuh ngerasa Tuhan tuh jauh dari kita. Padahal Tuhan tuh dekat kita, itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, Tuhan itu ya memang selalu dekat dengan kita. Kita yang selalu merasa jauh karena kita senantiasa mengejar apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, begitu. Jadi manusia tuh sering kali ya mencari kenikmatan-kenikmatan yang dia sukai daripada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang mendidik kita dengan ya mungkin dengan berbagai macam masalah, persoalan, ya itu. Berarti Tuhan jauh itu yang ngerasa diri kita sendiri manusia ya Pak, sebagai manusia ya Pak? Ya, pasti itu ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam Matius di bab terakhir, di ayat terakhir, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Oke. Berarti Tuhan sendiri yang udah berjanji akan menyertai kita. Apapun kondisi kita itu tetap Tuhan itu tetap ada damping kita, ngamping-ngampingi kita. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ada nggak sih Pak pengalaman pribadi Bapak disapa Tuhan, menemukan Tuhan dalam momen-momen sederhana atau momen-momen yang membuat Pak Galen itu down? Ada nggak Pak? Ada, banyak. Aduh. Yang paling mengena apa nih Pak? Yang paling mengena itu saya ini melihat orang-orang miskin. Nah, ini yang paling mengena dalam hidup saya, dalam menggali itu ya, menyapa itu. Karena di dalam kehidupan orang miskin sebenarnya diri kita itu bukan seorang penginjil, tetapi meskipun saya belajar teologi ya, tetapi malah dengan perjumpaan dengan orang miskin kita malah, saya sendiri itu merasa diinjili mereka. Injil itu merasa hidup, itu yang menguatkan diri saya dan menyentuh diri saya dalam kehidupan keluarga, terutama dengan keluarga baru saya, maksudnya dengan istri saya ya. Itu juga sesuatu yang membawa saya pada perubahan sebenarnya, lebih mensyukuri dengan hal yang sederhana ya. Karena ya mau tidak mau, ya suka tidak suka, kalau sudah berkomitmen hidup mati bersama dalam arti perkawinan ini ya sudah. Kalau semakin menjalin relasi dengan seseorang khusus itu pasti akan segalanya kelihatannya, baik dan buruknya ya. Tantangannya ya Pak Tantangannya, jeleknya itu yang dulu kelihatannya manis, cantik, ternyata ya istri saya kalau tidur yang ngorokan, ketahuan dan menjengkelkan gitu kan. Tapi dari itulah dia sekali lagi dididik untuk bersyukur ya. Bukan karena sekali lagi Tuhan itu mencintai kita karena dia memberikan kenikmatan-kenikmatan, tapi ya juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima dan membentuk diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Galen atas diskusi kita kali ini. Sharingnya juga membuat kita sadar, diteguhkan lagi. Tuhan tuh selalu ada buat kita dalam hal-hal yang mungkin remeh ya padahal, tapi buat kita lebih bersyukur lagi. Oh iya, ya pasti. Jadi Tuhan itu selalu hadir bersama kita, hadir di lingkungan kita, hadir dalam diri orang yang kita kasihi maupun yang kita benci. Jadi Tuhan itu selalu ada bersama-sama kita, di sekitar kita. Jadi kalau kamu merasa bahwa Tuhan itu jauh, maka kamu yang menjauhi Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh darimu. Jadi kita semua diajak untuk merendahkan diri, menurunkan ego kita, dan menyadari bahwa Tuhan akan terus bersama kita, mendampingi kita sampai kapanpun itu, dalam suka duka kita, dalam untung malang kita. Tuhan selalu ada. Walaupun orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita, tapi Tuhan itu tetap menyertai kita senantiasa. Mungkin itu sih yang
dapat saya sampaikan untuk menutup podcast kita pada kali ini, pada pertemuan kita kali ini. Jadi terima kasih Pak Galan atas waktu Terima dan kasih, Pak kesempatan. Galan. atas Sama-sama, waktu dan kesempatannya. Next ya. time kita podcast lagi bersama Oke, dengan materi-materi yang lebih membagongkan lagi. membagongkan lagi. Ya. Kata dari Pak Galan. Mungkin ada satu kata, Ada yang satu satu kata? pesan, satu quotes buat Satu pesan buat anak-anak muda. teman-teman Teman-teman STPK. muda. Sebentar saya pikir. Oh iya, silakan. Monggo. Hmm, Kata-kata hari ini Pak Galan. Tuhan Yesus bersabda, "Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman." Anak muda bersukacita dan pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita tutup podcast kita dengan sebuah pantun. Pagi hari menata hati, menjemput terang di ujung hari. Tuhan hadir di dalam setiap detik hidup ini. Semoga kita peka merasakannya lagi dan lagi. Bye. See you guys. See you next video.